Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Penantian Sunyi di Desa Sukatani. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Malam itu sunyi, angin mendesir perlahan, membuat dedaunan kering di halaman rumah tua itu berderak menyayat. Rumah kayu berdiri rapuh di ujung gang kecil Desa Sukatani, jauh dari hiruk-pikuk kota. Usianya hampir seabad, cat dinding mengelupas, jendela kusam tak pernah dibuka, dan pintunya berderit setiap kali tertiup angin. Dulu, Bu Sri bukanlah sosok yang kesepian. Ia adalah seorang ibu yang penuh cinta, hidup di sebuah rumah kayu sederhana di pinggiran desa yang rindang bersama anak sematawayangnya, Adi. Setiap pagi, suara tawa mereka memenuhi halaman rumah saat Bu Sri menyapu teras dan Adi bersiap ke sekolah. Saat hujan turun, mereka duduk berdempetan di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat, mendengarkan kisah-kisah lama tentang masa kecil Adi dan kenangan manis Bu Sri bersama mendiang suaminya. Setelah suaminya meninggal dunia, Bu Sri sempat merasa dunia terlalu sunyi. Tapi kehadiran Adi adalah pelipur lara. Ia tumbuh menjadi anak yang berbakti, selalu memijat kaki ibunya setiap malam, menjemputnya sepulang dari pengajian, dan tak pernah lupa memeluknya sebelum tidur. Kebahagiaan sederhana itu membuat Bu Sri tak pernah meminta lebih. "Asal kamu ada di sini, Nak, ibu sudah cukup bahagia," katanya suatu malam sambil mengusap kepala Adi. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus membungkuk, matanya redup menatap masa lalu. Ia tinggal seorang diri sejak anak sematawayangnya, Adi, merantau ke Jakarta 10 tahun silam dan tak pernah pulang. Sejak suaminya meninggal, Adi menjadi satu-satunya tumpuan harapan. Tapi kota besar telah menelan lelaki muda itu, meninggalkan ibunya tenggelam dalam kesunyian. Surat terakhir dari Adi datang 2 tahun lalu. Isinya singkat, "Ibu, maaf belum bisa pulang. Kerja masih belum stabil." Setelah itu, diam hening, hampa. Setiap sore, Bu Sri duduk di kursi goyang tua di serambi depan rumah. Ia menghadap ke jalan setapak, menunggu. Barangkali hari ini Adi pulang, barangkali besok. Tapi hari berganti minggu, minggu menjelma bulan, tak ada yang datang. Warga desa lama-lama lupa keberadaan Bu Sri. Rumah itu makin sepi, dan dari kejauhan, hanya tampak sebagai bangunan tua yang nyaris menyerupai makam. Suatu malam, hujan turun deras, petir menyambar. Angin kencang menghantam genteng rumah itu hingga bergoyang. Tapi di dalam, Bu Sri tetap duduk di ruang tamu. Tangannya memeluk bingkai foto Adi. Ia berbicara pelan, suara bergetar. "Ade, ibu sudah tua, Nak." Rasanya tak lama lagi. Tak ada jawaban. Hanya bunyi air menetes dari atap botol. Bu Sri menutup matanya, dan malam itu, ia tidak pernah membukanya lagi. Rumah itu dibiarkan kosong. Warga desa baru sadar setelah berhari-hari tak melihat Bu Sri. Mereka pun bergegas ke rumah Bu Sri. Pintu terkunci. Para bapak berusaha membuka pintu dengan segala cara. Betapa terkejutnya warga yang ikut membantu menyaksikan pemandangan memilukan. Ketika pintu berhasil dibuka, tersaji pemandangan yang begitu memilukan untuk warga. Saat mereka datang, tubuhnya sudah dingin di kursi tua. Dengan senyum tipis seolah sedang bermimpi indah. Di tangannya masih tergenggam foto Adi. Para ibu merawat dan mengkafani jenazah Bu Sri dengan baik dan layak. Tak ada keluarga yang datang mengurus. Akhirnya warga desa menguburkan Bu Sri di pemakaman kecil di belakang rumah, dengan nisan kayu seadanya. Namun sejak saat itu, rumah itu tak lagi sunyi. Warga mulai mendengar suara-suara aneh. Seorang bocah pernah bersumpah melihat bayangan. Nenek tua duduk di kursi goyang sambil menyebut nama Adi berulang-ulang. Seorang pemuda yang iseng memotret rumah itu, mengaku kameranya merekam suara tangis lirik, meski tak ada seorang pun di dalam. Malam-malam tertentu, terdengar derit langkah pelan, seperti seseorang berjalan tertatih dengan tongkat. Kadang terdengar suara batuk tua, dan kadang terdengar kursi goyang berderit, meski angin tak bertiup. Warga mulai takut, tak ada yang berani mendekat. Rumah itu dianggap angker. 3 tahun kemudian, Adi akhirnya pulang. Rambutnya sudah mulai berubah, wajahnya letih. Ia berdiri lama di depan rumah ibunya, yang kini sudah dipenuhi lumut dan semak. Tak ada suara, tak ada sambutan. "Bun," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia membuka pintu. Deritnya tajam, menusuk telinga. Aroma lembab dan tua menyambutnya.
Adi melangkah masuk. Langkahnya pelan, ragu. Ia melihat ruang tamu yang dulu hangat kini penuh debu. Kursi goyang tua masih di tempatnya. Di atas meja, bingkai foto dirinya tergeletak. Ia melihat ruang tamu yang dulu hangat kini penuh debu. Kursi goyang tua masih di tempatnya. Di atas meja, bingkai foto dirinya tergeletak. Tiba-tiba, kursi goyang itu bergerak sendiri. Adi terpakuk angin, tapi tak ada jendela terbuka. Lalu terdengar suara lirih, parau, penuh rindu. Adi nak. Adi membeku. Suara itu, suara ibunya. Ia menoleh, dan untuk sekejap, ia melihat sosok wanita tua berdiri di sudut ruangan. Matanya basah, wajahnya keriput, penuh cinta. Ibu, suaranya gemetar. Sosok itu tersenyum, lalu perlahan menghilang. Adi tersungkur, tangisnya pecah. Maaf, Bu. Maaf saya tak pulang maaf. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Sejak itu, Adi tinggal di rumah itu. Ia membersihkan setiap sudut, merawatnya seperti dulu ibunya merawatnya. Setiap malam, ia duduk di kursi goyang, dan kadang, kursi di sebelahnya bergerak sendiri. Ia tak pernah merasa sendirian lagi. Kadang ia mendengar suara batuk ibu, kadang suara langkahnya di dapur. Dan kadang, saat malam terlalu sunyi, ia mendengar bisikan halus di telinganya. Ade, jangan tinggalkan ibu lagi. Dan Adi hanya mengangguk pelan, dengan mata basah, dan hati terbelah.